Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Lubis 19110302009 dari kelompok 34 yang akan mempresentasikan fikih, ibadah, dan muamalah. Pengertian ibadah dan muamalah. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun muamalah, pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar ibadah dan muamalah. Fikih ibadah dan muamalah ini menjelaskan berbagai aspek peribadahan yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia, dimulai dengan pengenalan dasar-dasar hukum seperti usul fikih, dan syariah. Kajian fikih menjadi sangat penting dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata, baik berkenaan dengan masalah ibadah maupun muamalah. Aspek ibadah yang dimaksud adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan aspek muamalah adalah pernikahan, jual beli, dan hukum negara Islam. Muamalah ini hanya dibatasi pada 3 hal tersebut, namun bisa dikembangkan pada proses pembelajaran. Muamalah sebagai bukti implementasi dari ibadah kursus yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah dan muamalah. Yang pertama, ibadah qalbiyah. Artinya semua ibadah dilakukan melalui aktivitas akal. Jika ibadah ini mencakup aspek iktikad atau keyakinan seperti keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Selain iktikad sebagai cinta Tuhan atau dalam bentuk tafakur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, ibadah qauliyah. Jenis ibadah ini dilakukan melalui kegiatan lisan, misalnya membaca Al-Quran, kemuliaan, termit, takbir, dan lain-lain. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan. Contohnya termasuk salat, puasa, dan gerakan haji. Dan yang terakhir, ibadah maliyah. Jenis ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba yang menyumbangkan hartanya, misalnya membayar zakat dan bersedekah. Macam-macam ibadah dan muamalah. 1. Muamalah jual beli. Menurut syariat agama, muamalah jual beli adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Rukun jual beli ada 3, yakni ada penjual dan pembeli, ada uang dan barang yang diperjualbelikan, dan terakhir ada ijab kabul. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai muamalah jual beli, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 2. Muamalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan cara tidak mengubah keadaannya. Contoh muamalahnya adalah utang 100.000 di kemudian hari harus melunasinya sebesar 100.000 pula. Menurut agama Islam, memberi utang kepada seseorang dianggap sebagai tindakan menolong yang sangat dianjurkan. Rukun utang piutang ada 3, diantaranya adalah yang berpiutang dan yang berutang, harta atau barang, dan lafaz kesepakatan. Dan yang terakhir, muamalah sewa menyewa. Menurut fikih Islam, sewa menyewa disebut dengan ijarah. Maknanya adalah imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Pengetahuan dan keterampilan ibadah praktis. Ibadah praktis merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan seimbang antara jasmani dan rohani yang dikerjakan dengan mudah, ikhlas dan menyenangkan dengan didasari ketaatan dan ketundukan jiwa yang di dalamnya terdapat unsur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasakan kebesarannya. Seseorang yang beriman dan bertakwa tidak akan meninggalkan dirinya dari beribadah. Banyak kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun, kapanpun dan dimanapun mau melakukan pasti ada kesempatan. Aktivitas seseorang yang disukai Allah Subhanahu wa taala baik berupa perkataan atau perbuatan merupakan ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan, baik ibadah batiniyah seperti mencintai, tawakal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah jasmaniyah seperti wudu dan lain sebagainya.
Wudhu merupakan salah satu ibadah praktis yang menjadi pintu atau kunci pertama yang dilakukan paling sedikit 5 kali sehari semalam dalam melaksanakan ibadah maddoh seperti sholat. Wudhu ini sering dianggap hal biasa sehingga siswa tidak berhati-hati dalam melaksanakannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman siswa kepada pentingnya menyempurnakan tata cara wudhu sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.